Assalamualaikum warahmatullahi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, itaatlah kepada Allah dan Rasul dan para pemimpin kamu juga. Dan kalau dalam suatu urusan kamu berselisih dengan pimpinan, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu pada hakikatnya beriman kepada hari akhirat, ini adalah cara yang terbaik dan merupakan yang terbaik dari segi akibatnya. Di dalam ayat ini untuk muslim yang mukmin yang hakiki dijelaskan tentang peraturan yang mendasar yang di dalamnya tentang sifat itaat itu harus diutamakan, harus diperbaiki sebaik mungkin, baik itu berkaitan dengan itaat kepada Allah, itaat kepada Rasul Allah, atau itaat kepada ulul amr atau pemimpin. Ya, kalau pemimpin atau pemerintah dan Allah dan Rasul-Nya dia menentang hukum Allah dan Rasul-Nya secara jelas, maka pada saat itu perintah Allah dan Rasul-Nya itulah yang utama. Tetapi kalau dalam urusan agama dia tidak ikut campur tangan, maka pemerintah itu baik itu muslim atau bukan muslim, maka mengitaatinya itu perlu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan hal ini bersabda bahwa dalam Al-Quran terdapat perintah bahwa ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kini di sini jelas sekali untuk itaat kepada pemerintah. Kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu tidak termasuk yang minkum, maka ini merupakan kesalahan yang jelas.
Jadi, bahwa pemerintah itu kadang-kadang sesuai dengan syariat itu termasuk minkum. Kalau tidak bertentangan dengan kita maka itu termasuk dari minkum. Untuk sebagai isyarat terbukti dari Al-Quran bahwa pemerintah itu harus diitaati. Dan ini jelas sekali dalam Al-Quran bahwa di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa pemerintah juga harus diitaati. Jadi di zaman ini, pemerintah di zaman ini telah dijelaskan bahwa kecuali kepada Allah dan Rasulnya, perintah Rasulnya, jadi perkara-perkara yang menentang itu pada umumnya, perintah-perintah itu pada umumnya dalam urusan dunia, pekerjaan orang mukmin itu harus mengikuti peraturan-peraturan atau undang-undang negara. Kalau peraturan yang dengan tinta emas ini diikuti, yakni jangan berperang dengan pemerintah yang terpilih yang telah ada, maka banyak sekali di negara-negara yang kacau balau itu akan sejauh mungkin dapat memperoleh ketentraman. Walhasil ini dalam bahasan ini tanpa urusan pemerintah, berapa kesalahan mereka, pemerintah atau rakyat berapa kesulitan kesalahannya, itu atau negara Islam itu sampai di mana mereka itu terpengaruh. Saya tanpa terlibat pada itu, saya ingin menyampaikan kutipan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yakni tentang standar itaat dan pentingnya itaat dan kerugian daripada tidak itaat, dan dalam berkembangnya Islam, peran Islam itu sisi-sisi itu yang ada. Pada zaman ini orang Ahmadiyah yang dapat menzahirkan itaat itu dengan secara jelas dan dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa kehormatan umat Islam bagaimana bisa ditegakkan. Walhasil contoh itu harus ada. Pertama harus meninggikan standar keitaatan. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa yakni Allah dan Rasulnya, dan itaatlah kepada negara. Itaat adalah merupakan kalau dilakukan dengan hati yang tenang, maka terdapat di dalam hati nur dan ruhnya, di dalam ruh akan ada kelezatan. Mujahidah itu tidak begitu penting. Jadi mujahidah itu tidak sebegitu penting sebagaimana pentingnya itaat. Ya, namun ini merupakan syarat bahwa itu itaat yang sejati, dan ini merupakan perkara yang sangat susah. Di dalam itaat, hawa nafsu perlu menyembelih hawa nafsu. Tanpa itu itaat itu tidak mungkin. Dan hawa nafsu itu adalah merupakan perkara yang orang-orang yang di dalam hati orang-orang yang banyak mengesahkan Tuhan pun bisa menjadi berhala. Para sahabat radhiyallahu anhu itu mereka sedemikian rupa bagaimana mereka dalam itaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka fana. Dan ini adalah benar bahwa tidak ada satu bangsa tidak dikatakan sebagai satu bangsa, dan tidak ada ruh kesatuan tidak akan ditiupkan kalau mereka tidak memakai cara-cara kesetiaan. Dan kalau ada perselisihan, timbullah perselisihan, maka anggaplah bahwa ini merupakan tanda daripada kemunduran. Kemudian akan terjadi kemunduran demi kemunduran. Kelemahan daripada umat Islam, sebab-sebabnya itu adalah karena adanya perselisihan di antara mereka dan perpecahan di antara mereka. Jadi kalau mereka meninggalkan perselisihan dalam pendapat dan itaat itu hanya satu, yakni itaatnya hanya kepada Allah telah memerintahkan. Jadi suatu pekerjaan diinginkan akan terjadi, tangan Allah berada di atas jemaat.
Di dalamnya ini terdapat rahasia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai tauhid. Dan ini kesatuan itu tidak akan bisa tegak selama tidak ada itaat. Nabi Tuhan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu para sahabat itu mempunyai pendapat-pendapat yang ulung dan mereka tahu apa itu politik itu. Karena pada akhirnya ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang mulia, mereka menjadi khalifah dan kerajaan itu datang kepada mereka, maka dengan sedemikian bagus mereka itu menjalankan roda pemerintahan. Dari itu dapat diketahui bahwa bagaimana mereka itu mempunyai pandangan yang hebat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi mereka di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka semua jalan mereka dan kepandaian mereka itu di hadapan Rasulullah mereka anggap kecil. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu yang mereka anggap wajib ditaati. Di dalam keitaatannya itu sedemikian rupa mereka itu fana sehingga bekas wudhunya pun mereka cari. Dan air liur beliau dianggap itu berberkat. Kalau itaat ini tidak ada dan bahkan setiap orang mendahulukan pendapatnya itu kita anggap, maka akan terjadi perpecahan. Maka mereka tidak akan sampai kepada tingkat kedudukan yang tinggi. Menurut saya, untuk memperbaiki perselisihan antara Syiah dan Sunni, bahwa di dalam para sahabat di antara mereka cara apapun perselisihan itu tidak ada, karena kemajuan mereka dan kesuksesan mereka, perkara ini mengisyarahkan bahwa di antara mereka itu terdapat kesatuan. Dan mereka tidak ada benci kepada siapapun. Dan para penentang yang tidak paham, mereka mengatakan bahwa Islam itu berkembang dengan pedang. Tapi saya katakan bahwa ini adalah tidak benar. Pada hakikatnya adalah bahwa aliran hati itu mengalir dengan air keitaatan. Ini merupakan dampak dari keitaatan itu, sehingga hati orang lain itu mereka bisa taklukkan. Mazhab saya, pendapat saya adalah bahwa pedang yang terpaksa mereka itu angkat itu hanya untuk membela diri. Kalau mereka tidak mengangkat pedang sendiri, maka mereka akan bisa menaklukkan dunia dengan lidah mereka. Beliau bersabda bahwa perkara yang keluar dari hati, tidak ragu lagi bahwa pasti akan berpengaruh kepada hati. Beliau bersabda, mereka kebenaran itu mereka telah terima, dan mereka terima dengan hati yang benar. Tidak ada dibuat-buat dan pamer di dalamnya. Kebenaran mereka itu menjadi perantara kesuksesan mereka. Ini benar bahwa mereka bekerja dengan pedang kebenaran. Wajah Rasulullah SAW yang dimana tanda ketakwaan ada kepada Tuhan, dan corak Jamal dan Jalal terdapat di dalamnya. Di dalamnya terdapat daya tarik, sehingga hati itu dapat ditarik dengan sendirinya. Dan kemudian di dalam jemaat beliau, mereka memperlihatkan keitaatan kepada Rasul yang sedemikian rupa, dan terbukti keistikafahan sedemikian mereka, sehingga orang yang melihat mereka itu cenderung datang kepada mereka. Contoh yang mereka perlihatkan, dan kemudian terus mereka perlihat dengan permanen, keramat itulah yang barang siapa yang melihat mereka, maka mereka akan secara otomatis datang kepada mereka. Dan itu perlu sampai sekarang juga.
untuk menegakkan itu, karena jemaat yang ditiapkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu sudah diikut sertakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah siapkan, karena kemajuan jemaat adalah dengan contoh orang itu. Jadi kalian yang dikatakan sebagai sahabat Masih Maud yang kalian ingin untuk berjumpa dengan para sahabat, ciptakanlah warna sahabat di dalam diri kalian. Hendaknya kecintaan dan itu harus seperti mereka lah warnanya yang kalian harus ikuti, yang terdapat dari para sahabat itu. Jadi dalam kutipan ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Masih Maud banyak sekali yang beliau jelaskan. Yang pertama adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian kepada pemerintah, yakni para pemimpin, jadi taatlah kepada mereka. Ini termasuk juga sistem pemerintahan juga, dan juga nizam jemaat juga. Dan itaat kepada khilafat adalah lebih tinggi dari keduanya, karena itaat kepada Allah adalah menegakkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan nizam jemaat adalah sesuai dengan nizam khilafat, dan ini merupakan kecantikan daripada khilafat, keindahan khilafat, bahwa kadang-kadang nizam jemaat untuk menjalankan nizam jemaat para pengurus yang ditetapkan itu ada perselisihan, maka itu dapat dijauhkan. Itu termasuk dalam kewajiban mereka. Ini perlu dijelaskan bahwa sebagaimana saya telah katakan, bahwa itaat kepada khilafat adalah lebih tinggi daripada itaat kepada daripada pemerintah. Jangan salah pandang bahwa bahkan khilafat adalah yang lebih mengitaati peraturan pemerintah dan menyuruh dan menegakkan. Di satu tempat Hazrat Masih Maud bersabda bahwa maksud daripada ulil amr, bahwa secara jasmani adalah kerajaan, ada secara rohani adalah imam zaman. Jadi pemerintah di dalam nizam duniawi itu ada nizam rohani juga bisa berjalan, dan itu berjalan juga. Dan kita adalah orang yang bernasib mujur, bahwa kita di dalam nizam rohani terus berjalan, dan untuk menjalankan nizam rohan imam zaman, Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan nizam khilafat yang menegakkan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam hati manusia, dan berusaha untuk menegakkan itu. Dan dalam bentuk perselisihan, sebagaimana perintah Allah itu kepada ambillah keputusan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ini pun merupakan kebaikan dari Allah, bahwa nizam khilafat berjalan di tengah-tengah kita. Kalau tidak berkenaan dengan membawa kepada Allah dan Rasul-Nya berbagai para golongan dan para fuqaha sesuai dengan pendapat mereka masing-masing dan tafsir mereka masing-masing. Dan ada juga yang menganggap bahwa bukannya meluruskan permasalahan, malah membuat itu buntu, dan mereka dapat membuat permasalahan itu buntu. Begitu juga dengan urusan pemerintah, dalam urusan itu pun juga berbagai pandangan itu menciptakan berbagai macam permasalahan. Jadi satu ijtihad dan keputusan itu tidak bisa selalu mengikuti nizam khilafat. Dan dalam hal ini seberapapun orang Ahmadi bersyukur masih kurang. Dan untuk menjelaskan rasa syukur ini bisa dijalankan dengan itaat sepenuhnya kepada nizam khilafat. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa ini merupakan hal yang sangat penting, bahwa itaat kalau dilakukan dengan hati yang benar, maka di dalam hati itu akan ada nur, dan di dalam ruh itu ada kelezatan. Dan sesungguhnya maksudnya itu adalah bahwa itaat kepada nizam rohani. Dan inilah standar untuk setiap orang, yakni tentang
untuk mengukur keitaatannya. Dan yakni apakah di dalam hati ada nur karena itaat itu, apakah di dalam ruh ada kelezatan dan sinar. Kalau di setiap orang itu merenungkan itu, maka di dalam standar itaatnya itu akan dapat dia ketahui seberapa itaatnya, seberapa keitaatannya kepada Allah, dan seberapa dia itaat kepada Rasulnya, dan seberapa dia dengan perantaraan Masih Maud alaihi salatu wassalam nizam khilafat itu dia itaati yang telah ditegakkan. Dan sesudah itaat kepada Allah dan Rasulnya, nur ini tidak dapat dia raih, maka artinya tidak ada faedahnya untuk dia. Dengan itaat kepada pemerintah akan tercipta ketentraman memang, namun kelezatan rohani adalah terdapat di dalam itaat kepada nizam rohani. Kemudian untuk meninggikan ke standar kerohanian dijelaskan bahwa mujahidah itu tidak sebegitu penting sebagaimana itaat itu. Manusia berapa mau dia boleh mujahadah, berjuang, tapi kalau tidak ada itaat, maka manusia tidak akan mendapatkan kelezatan dan kelezatan rohani dan ketentraman. Jadi orang yang di dalam salatnya dan di dalam ibadatnya mereka laksanakan dan mereka keluar dari itaat, maka dia tidak bisa mendapat karunia dari karunia Allah. Kemudian standar itaat untuk meraih itu, perkara yang penting yang beliau jelaskan adalah bahwa di dalam itaat hawa nafsu itu harus disembelih, ketakaburan itu harus dibunuh, dan keegoisan itu harus disembelih. Keinginan-keinginan harus disesuaikan sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, itu harus disesuaikan. Baru akan didapatkan standar itaat itu. Kalau tidak, beliau bersabda bahwa tanpa itu itaat itu tidak mungkin. Beliau bersabda bahwa orang-orang yang mengesahkan Tuhan itu yang besar-besar, mereka itu menjadi tersandung. Mereka mengatakan bahwa kita itu mengimani Tuhan yang esa. Setiap saat di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala itu menurut mereka selalu di dalam hatinya. Bersabda, di dalam hati mereka pun bisa ada berhala itu. Dengan isyarat memang dia mendakwakan dirinya menyembah Tuhan yang esa, tapi keegoisan dan rasa kebanggaan berhalanya itu ada dalam hatinya, dan yang pada satu saat manusia akan mengeluarkan manusia dari itaat yang kecil, yang hal-hal yang besar itu di satu pihak. Beliau bersabda bahwa para sahabat radhiyallahu anhum sesudah itaat yang sejatilah mereka ibadat-ibadat mereka itu mereka telah mendapatkan standar tinggi daripada ibadat mereka, yang untuk kita sekarang ini adalah tanda merupakan contoh. Di dalam sebuah hadis beliau bersabda bahwa itaat itu bagaimana hendaknya, bahwa kalau ada seorang habsi, sahaya habsi pun ditetapkan kepada kamu, maka kamu harus itaat. Bahwa kalau yang kecil kepalanya pun ditetapkan, maka kamu harus itaat. Yakni mungkin artinya adalah kelemahan-kelemahan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, kemajuan-kemajuan bangsa pun juga diikatkan dengan itaat. Beliau jelaskan bahwa tidak ada bangsa yang bisa dikatakan sebagai bangsa, dan di dalamnya itu ruh kesatuan tidak akan ditiupkan selama tidak ada standar kesetiaan itu tidak di. Jadi dalam mengikuti peraturan inilah rahasia kemajuan. Di satu tempat Masih Maud bersabda bahwa kemajuan itu selalu akan beserta jemaah dengan mendengarkan ucapan imam, dan dengan itulah itaat itu. Tanpa itu tidak akan mungkin kemajuan. Hari ini, dewasa ini, kalau umat Islam itu memahami, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat, yang tidak ada kekuatan dunia bisa melawannya.
Tetapi kita yang dikatakan sebagai orang Ahmadi, kita कामिल फरमाबरदारी के मयारों standar kesetiaan yang sempurna kita harus hendaknya laksanakan, jalankan. Itaat untuk jemaat rohani Allah Subhanahu wa taala dari segi akibatnya terbaik dia katakan, dia firmankan. Dan memang seperti itu, apabila kita itaat maka akibat itu akan menjadi terbaik. Yang dari itu akan terjadi revolusi. Tetapi jika दुनियावी निज़ामों भी हम देखते हैं di dalam nizam duniawi pun kita lihat bahwa ruh kesetiaan itu bagaimana memperlihatkan keunikan dan kehebatan. Tentang Napoleon kita melihat dalam sejarah bahwa dia mengatakan bahwa dia memerintah Prancis sedemikian rupa ketika dalam ketinggiannya, dari ketinggiannya itu terus dia jatuh mundur dari ketinggiannya dan akhirnya sampai kepada tingkat yang sejelek-jeleknya. Napoleon mengatakan kepada orang-orang bahwa selama di dalam diri kalian itu perpecahan itu ada, maka tidak akan mungkin kalian sukses. Kalau itaat dan kesetiaan itu ada dalam diri kalian, maka kalian akan maju. Kalian akan memperoleh kedudukan kalian. Maka orang yang setia kepadanya, orang-orang negara yang setia kepadanya, rakyat yang setia kepada mereka, maka mereka berkumpul di sekelilingnya dan menjadikan beliau sebagai pemimpin. Dan kesetiaan itu mereka perlihatkan dengan cara yang terbaik, dan beliau menciptakan ruh yang sedemikian rupa sehingga setiap ucapannya itu dipercayai, dan sedemikian rupa contoh dia perlihatkan sehingga sejarah kehidupan Napoleon itu menjadi berubah. Jadi sehingga ketika terjadi peritaat secara praktik, maka dia melihat revolusi besar. Walhasil, namun terjadi juga satu peristiwa setelah perang yang besar, Napoleon kalah dan dia itu dipenjarakan di sebuah pulau di Italia. Maka di sana sesudah dengan pertolongan beberapa orang beliau selamat, bebas, dan akhirnya dia kembali ke Prancis juga. Dan pada saat itu Prancis ada pemerintahan baru, terjadi sistem baru. Raja memanggil para pendeta, dan dengan perantaraan mereka, para jenderal dan para prajurit itu disuruh memegang Bible dan disuruh bersumpah, dan mereka berjanji bahwa mereka akan mengitaati pemerintah yang baru. Raja, pendeta dengan menyuruh memegang Bible, dia menyuruh bersumpah karena dia tahu bahwa Napoleon itu sedemikian rupa ruh itu dia tiupkan sehingga kalau dia kembali maka pasti orang-orang akan kembali kepadanya. Dan ketika Napoleon bebas dari penjara dan dengan perantaraan temannya, dia kembali ke Prancis, maka dia di sekelilingnya orang petani, orang-orang umum itu dia kumpulkan. Yang orang-orang yang setia kepadanya dia kumpulkan. Mereka bukan perintah, bukan prajurit yang berpengalaman, senjata pun juga mereka tidak punya. Maka raja pun mengirim jenderal dengan raja supaya menghabiskan mereka. Secara kebetulan di hadapan mereka terjadi satu tempat di mana ada pegunungan yang sempit. Hanya beberapa orang yang bisa lewat di sini. Napoleon menyuruh tentaranya maju. Ketika dia maju, namun tentara pemerintah menyerang mereka dengan peluru, maka lalu mengirim lagi orang, itu pun juga ditembak oleh tentara pemerintah. Dan akhirnya prajurit-prajurit itu mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk maju. Di depan itu ada musuh. Katanya kita tidak bisa bergerak. Dan mereka mengatakan bahwa kami telah bersumpah dengan memegang Bible bahwa kami akan beserta pemerintah dan
pemerintah prajurit Napoleon itu dihabiskan juga. Walhasil kami tidak bisa melakukan penyerangan karena jalan di gunung itu sangat sempit. नेपोलियन ने खुद ही Karena Napoleon sendiri में भी di dalam prajurit pemerintah itu pun juga dengan mendidik mereka itu telah menciptakan semangat keitaatan dan gejolak. Lalu dia mengatakan kepada tentara yang bersama dia bahwa katakanlah kepada mereka di lereng gunung itu bahwa tinggalkanlah jalan itu karena Napoleon mau jalan. Namun tentara pemerintah terus menembakkan pelurunya bahwa kami telah bersumpah atas nama Bebel dengan memegang Bebel. Jadi kami sekarang tidak bisa mengikuti perintah Napoleon. Napoleon tidak yakin akan hal itu karena menurut dia ini pendidikan saya tidak mungkin bahwa mereka itu tidak akan percaya kepada perkataan saya. Bahwa tidak sayalah yang meniupkan ruh kesetiaan di dalam diri mereka. किस तरह हो सकता है कि मेरे सिपाहियों को Bagaimana mereka itu tidak akan maka dia mengirim orang maka dia pun mati. Maka akhirnya Napoleon pergi sendiri bahwa bagaimana mereka tidak percaya kepada ucapan saya. Maka dia pergi dan mengatakan bahwa saya adalah Napoleon dan saya katakan kepada kamu tinggalkan jalan. Maka pimpinan pemerintah itu mengatakan bahwa kami sudah bersumpah, namun Napoleon itu yakin bahwa pelajaran kesetiaan dialah yang telah memberikan dan tidak mungkin orang itu dengan secepat itu melupakan. Maka Napoleon mengatakan bahwa tentara saja itu saya harus akan melewati tempat itu. Kalau kamu melupakan pelajaran yang saya telah ajarkan, maka saya berdiri di hadapan kamu yang tentara. Jadi kalau tentara yang ingin membunuh rajanya, maka jadi kalau kamu ingin menembak raja kamu, maka sini saya berdiri, kamu tembak saya. Jadi ketika Napoleon mengatakan ini, maka gejolak semangat lama yang telah ditiupkan oleh Napoleon itu kembali. Maka lalu mereka teriak mengatakan hidup Napoleon dan mengelilinginya. Dan mereka mengatakan ada sebagian dari mereka seperti anak-anak menangis. Ketika berita ini sampai kepada jenderal dan orang-orang dan dengan penentara itu dia ingin menyerang. Namun terdengar suara bahwa Raja Napoleon memanggil kamu. Maka tentara itu dan jenderal itu pun juga jadi perkara yang sudah diikrarkan itu dia lupakan dan kesetiaan yang lama itu kembali dan dia akhirnya menjadi pengikut Napoleon. Jadi inilah yang ditanamkan oleh Napoleon, yakni yang menciptakan gejolak kesetiaan di dalam diri rakyatnya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu di satu tempat menjelaskan contoh ini bahwa Napoleon dan pemimpin yang lain itu tidak ada dukungan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam agama yang benar. Namun mereka tetap menciptakan revolusi. Tapi orang yang beat itu berbagai corak, berbagai keadaan. Beat itu artinya adalah memfanakan diri dalam itaat. Dan mafhum ini sedemikian agungnya sehingga dalam urusan dunia, perkara-perkara dunia itu tidak bisa dilawan. Beliau bersabda bahwa resep ini adalah atiullah wa atiumur rasul. Sedemikian rupa resep ini, yakni selama kalian tidak mengamalkan baik kamu itu mengikuti agama yang benar atau tidak, kamu tidak akan pernah sukses. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam perlu kita harus pegang sabda Hazrat Masih Maud ini. Jadi kesatuan dan kesetiaan itu sangat penting. Dan tanpa itu akan terjadi kemunduran demi kemunduran. Berkenaan dengan itu, Al-Quran menjelaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana.
वकुंतुम अला wa kuntum ala syafa hufratin minan nari फअनकज़कुम fa'anqazakum minha कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूत Yakni peganglah tali Allah dengan kuat dan janganlah kamu berselisih, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian berselisih maka diikatnya hati kalian, maka dengan nikmatnya kalian bersaudara, dan tadinya kamu berada di pinggir api dan Dia menyelamatkan kamu. Seperti itulah Allah menjelaskan ayatnya untuk kamu supaya mungkin kamu mendapat petunjuk. बस ये वाज़ेह इरशाद है Jadi janji ini adalah merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan firman yang jelas, namun ini merupakan nasib malang umat Islam yang kendati begitu jelas firman itu mereka sudah sampai kepada puncak perselisihan, dan karena itulah kemunduran-kemunduran itu. और इदबार Dan kemunduran नज़ुल की इंतहाओं को भी dan mereka itu sampai kepada puncak yang tertinggi dari kemunduran itu. Dari zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, मुसलमानों की inilah kondisi umat Islam yang terjadi, sebagaimana beliau bersabda bahwa ini merupakan puncaknya. Dibandingkan dengan zaman beliau, ini sampai kepada puncaknya kemajuan, namun mereka tidak memahami. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwa kalian kalau meninggalkan perbedaan perselisihan dan mengitaati satu, yakni mengitaati imam zaman pada zaman ini, yakni seorang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba murid sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Masih Maud. Beliau bersabda bahwa lihatlah semua pekerjaan kalian akan berberkah. Allah memberikan akal kepada kalian. Beliau bersabda bahwa tangan jemaat itu beserta tangan Allah beserta jemaat, dan perkara inilah yang kita lihat di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadat ini tidak ada, bahwa maka tidak akan didapatkan Tuhan dan kesuksesan yang lain. Jadi yang akan mendapatkan Allah adalah mereka itulah yang benar memahami tauhid, yaitu mereka yang ada kesatuan di dalam diri mereka. Jadi hendaknya kita jangan hanya puas bahwa kita itu sudah beat. Jadi kita perlu meraih standar beat yang sejati, dan itu adalah sebagaimana dari kata beat itu dapat diketahui bahwa maka baru kita akan dapat menjadi pewaris dari karunia Allah. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada tentang Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar radhiyallahu anhu, contoh beliau itu beliau diberikan, dan dengan menjelaskan itu beliau memberitahukan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai pendapat yang sangat bagus dan sangat dalam urusan dunia pun juga sangat bagus, dan pada tiba saatnya semua kebaikan mereka itu menjadi jelas dan mereka menjalankan pemerintah dengan sangat baik. Tapi di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak bahwa mereka itu tidak mengetahui apa-apa. Keitaatan sempurna dan kesetiaan sempurna dan berjalan pada perintah-perintahnya itulah yang mereka jalankan. Semua pendapat-pendapat mereka dan kepandaian mereka anggap sebagai pendapat yang kecil, dan dunia menyaksikan bahwa jadi bagaimana para sahabat itu membimbing dunia. Tarbiyat inilah yang di dalam sejarah khilafat Rashidah itu mereka telah memperlihatkan contoh yang tertinggi. Ada sebuah cerita dalam sejarah bahwa Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kehebatan beliau dan dalam hal mengetahui akan keperluan bangsa, Hazrat Abu Ubaidah memperoleh surat Hazrat Umar, di mana Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia mendapatkan surat Hazrat Umar.
yakni menyebutkan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Hazrat Umar dengan menurunkan Hazrat Khalid bin Walid, Hazrat Abu Ubaidah dijadikan sebagai panglima kafilah. Maka Hazrat Abu Ubaidah atas kepentingan bangsa, beliau tidak memberitahukan selama belum ada perdamaian dengan orang-orang Damaskus. Dan di dalam जो मुआहिदा सुलह था perjanjian perdamaian itu dengan Hazrat Khalid bin Walid beliau tanda tangani. Hazrat Khalid bin Walid sesudahnya mengetahui bahwa saya ini sudah diberhentikan dan dia telah dijadikan sebagai panglima, maka beliau mengadukan, tapi beliau tidak meneruskan. Dan dengan beliau memuji jasa-jasanya, Hazrat Khalid bin Walid pada kesempatan ini memperlihatkan keagungan itaat yang sangat luar biasa. Ya, beliau mengatakan, wahai kalian, kepada kalian telah Abu Ubaidah telah dijadikan sebagai amir kalian. Hazrat Abu Ubaidah sebagai jawabannya bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bahwa Khalid adalah merupakan satu pedang dari pedang Tuhan dan dia pemuda dari kabilah yang terbaik. Jadi inilah yang dengan senang hati mendengar keputusan khalifah. Dan dewasa ini pun juga kadang-kadang terjadi bahwa memang secara umum tidak, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala gejolak keitaatan itu sangat tinggi, tapi ada juga yang kalau ada yang diturunkan dari pendudukannya, kenapa? Maka timbul pertanyaan kenapa diturunkan. Kalau sejarah ini mereka ingat, maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan muncul. Walhasil kita hendaknya ingat bahwa hari ini pun juga itulah pula Quran itu yang di dalamnya terdapat perintah-perintah Allah. Rasul itulah yang kita ikuti, yang telah membimbing kita. Dan di dalam hadis-hadis itu kita dapat bimbingan-bimbingan. Tetapi apa kondisi umat Islam? Terjadi fitnah dan kekacauan, atau mereka itu menjadi pengemis di depan dunia. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa dewasa ini, bahwa perselisihan antara Syiah dan Sunni, bahkan ada lagi perpecahan-perpecahan, ini adalah akibat daripada keluar daripada itaat. Inilah kemunduran. Kalau di antara mereka itu bersatu, maka keberatan para penentang pun akan hilang, yang mengatakan bahwa Islam itu berkendang dengan pedang. Kesatuan para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka itu menaklukkan hati. Jadi perlu ke persatuan itu, dan secara khusus jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau mengingatkan kepada para jemaatnya bahwa kalian harus menciptakan contoh para sahabat supaya pedang kebenaran kalian itu akan terus memotong musuh-musuh, dan ini akan terjadi manakala keitaatan sempurna dan kesetiaan di dalam diri kita itu lahir di dalam diri setiap orang. Setiap orang harus berusaha menciptakan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu kita itaati secara sepenuhnya, maka kita akan mendapatkan bagian dari nur itu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan tanggung jawab yang besar dari seorang Ahmadi, bahwa dengan beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, harus mereka menjadi contoh itu sehingga perhatian dunia akan tertarik kepadanya. Dan inilah senjata yang kita dapat menaklukkan hati dunia, yang kita dapat menjadikan dunia
berada di bawah telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita bisa membimbing dunia, yang dengan itu kita bisa memperbaiki kekacauan dunia. Sebagaimana saya telah katakan bahwa pada kita perintah-perintah Allah dalam bentuk Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita yang perlu kita itaati. Di tengah-tengah kita itu perlu diamalkan. Di antara kita, pada kita, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengitaatinya diwajibkan kepada kita. Di dalam diri kita nizam rohani ulul amr pun ada di tengah kita yang terus mengingatkan kita kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada sebab bahwa di antara kita dan orang lain itu kita tidak bisa menciptakan perbedaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Dan harapan-harapan yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam harapkan kepada kita itu mudah-mudahan kita senantiasa dapat memenuhinya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.